Masa bodoh? Pokoknya besok saya tetap berangkat. Hei Denny, buat apa kau kejar perempuan yang sudah meninggalkan kau itu? Saya sudah menghubungi dia, Pak. Dia masih cinta. Hei, rupanya kamu bikin malu bapakmu ini ya? Kau tahu Denny, titik kelemahan bapakmu ini ada pada kau lah. Artinya, ada orang yang ingin menjatuhkan nama baik keluarga kita. Dan itu mulai kau. Nah, justru misteri inilah yang antara lain ingin saya selidiki, Pak. Ada apa sih, Pak? Bunga hilang kalian ribut. Sudah ketemu ribut juga. Ibu kan jadi bingung. Habis selalu dianggap anak kecil sih, Bu. Baru 1 hari jadi general manager, sudah mau tinggal pergi. Apa kata orang nanti? Kan ada wakil saya, Pak. Udah deh nih. Kau Kamu juga. uruslah dia, Bu. Supaya jangan jadi orang gegabah. Halo? Dia sudah di Jakarta, Pak. Lantas? Apa yang harus kami lakukan? Mohon petunjuk dari Bapak. Bujuk dia untuk menemui aku. Kalau perlu kalian culik dia. Paham? Tapi jangan di kantornya. Di rumahnya. Paham? Dan suruh dia menemui aku di tempat yang sudah kutentukan. Baik, Pak. Ayo, Den, makan. Ya, Bu. Besok kalian ke kantor lah. Iya, urus paspor dan visa untuk bapak dan ibu. Bapak dan ibu kan mau ke Belanda. Oke? Iya. Pak, makan dulu. Nih. Ibu dengar tadi urus paspor. Mau ikut berangkat? Sudah. Itu jalan kompromi yang aku ambil. Sekarang ini, kita tidak bisa melepaskan Denny begitu saja. Jangan sampai dia bertindak bodoh dan bisa menjatuhkan martabat keluarga. Bapak selalu ngomong di koran supaya anak-anaknya jadi mandiri. Tapi kenyataannya, saya masih dikendalikan. Apaan tuh? Hei, bicara apa kau? Kamu nggak suka kalau ibu ikut? Ibu ingin ketemu Bunga. Ingin melihat kalian bahagia. Minggu depan kita berangkat. Setelah bapak selesaikan pekerjaan di sini. Titik. Kau mau bersabar sedikit kan, Den? Boleh kan ibu ikut? Ibu ingin melihat bunga tulip lagi. Iya deh, Bu. Paks Papa preman-preman. Lambat. Oh, Paks Papa metropolitan. Paks Papa preman-preman. Oh, Paks Papa metropolitan. Mereka! Paks Papa Kenapa dia? preman-preman. Saya tersinggung marah-marah, Pak. Ya, karena kami culik, Pak. Paks Papa metropolitan. Kalian pukul dia? Tidak, Pak. Tidak. Nggak ada instruksi, Pak. Sudah, sana. Oh, Cepat. Paks Papa metropolitan. Paks Papa preman-preman. Selamat malam. Oh, Paks Papa metropolitan. Paks Maafkan. Papa preman-preman. Mereka agak kasar. Mereka cuma robot. Oh, Paks Papa Saya nggak ada perintah. metropolitan. Kalau ada perintah, aku habisi juga tuh anak. Sudahlah, itu urusan tingkat tinggi. Kita cuma lulusan SD. Kurang ajar adalah Bapak. Merampas kemerdekaan saya. Tahu? Mereka! Hebat. Cuma kau yang berani memakai aku seperti itu. Oke, aku minta maaf. Bahkan aku bersedia mengganti kerugian karena telah merampas kemerdekaanmu. Langsung saja, Pak. Ada apa? Sebenarnya aku sangat terdesak oleh ulah anakku si Denny. Dan mudah-mudahan kau bersedia melepaskan aku dari ancaman moral. Ya, kalimat ancaman moral itulah yang membuat saya begitu bodoh. Menolong seseorang. Ya, itu memang berasal dari aku. Menyangkut aib keluarga. Saya mulai berpikir jujur untuk menghadapi kehidupan masa lampau dan masa kini. Agar hari esok tidak dicaci maki keturunan saya.
Dan apakah kamu bersedia untuk off the record? Kalau saya berterus terang? Saya menghargai kejujuran, Pak. Saya akan bantu Bapak kalau Bapak mau bersikap satria, tapi dengan cara saya. Terima kasih. Bunga, is telefoon voor je. Wie belt er? Een kennis van je. Ja, dank je. Halo. Oh, Barli? Iya. Kapan? Oke. Yuk. Nah, kabar penting apa yang membuat kamu datang lagi kemari? Ya, ada kabar baik, sekaligus kabar buruk. Tergantung dari sudut mana kamu memandangnya. Sudut pandangmu bagaimana? Bunga, kamu harus pulang tanah air. Kenapa? Denny sudah menghubungimu kan? Dia janji mau kemari. Saya tunggu-tunggu di airport, tidak juga datang. Segalanya menjadi aneh. Semakin tidak jelas. Seberapa besar sih cinta kamu sama Denny? Ya. Dalamnya laut dapat diduga. Dalam hati siapa tahu. Kamu mulai aneh. Ada kisah Romeo dan Juliet. Ada kisah Roro Mendut dan Bruno Citro. Baik di timur atau di barat, selalu ada kisah bunuh diri. Tapi kisahmu agak berlainan. Maksudmu? Apakah mencintai Denny merupakan satu-satunya tujuan hidup kamu? Kalau ya, bagaimana? Ya, maka muncullah kisah sakit jiwa. Sia-sialah kamu menuntut ilmu di negeri orang. Ini lebih parah dari kisah bunuh diri. Kalau bukan merupakan tujuan hidup, bagaimana? Lupakan Denny. Cari laki-laki lain. Dia tidak pantas buat kamu. Kau mengkhianati kepercayaanku. Kamu sama saja seperti mereka. Berusaha memutuskan hubungan saya dengan Denny. Wartawan apa kamu? Bajingan. Sembarangan kamu. Oke. Tadi saya bicara sebagai sahabatmu. Sekarang saya bicara sebagai seorang wartawan yang kamu hina. Tuan Umar Abdullah, calon mertuamu itu, adalah ayah kandungmu. Ayah kandungmu. Tahu? Hanya orang yang sakit jiwa saja yang mau kawin dengan saudara kandungnya sendiri. Jelas? Bohong kamu. Ini lihat, pertemuan ayah dan ibumu waktu di Medan. Nyawaku pernah menjadi taruhan untuk mendapatkan fakta ini semua. Tahu kamu? Inderdaad, dit is je vader. Waarom heeft mama dit geheim gehouden? Waarom heeft mama gezegd
dat papa overleden is. Het is een zwarte bladzijde uit het verleden. Het is een boze droom die je moet vergeten. Ik moet terug naar Indonesië, Tante Madeleine. Voordat alles nog ingewikkelder wordt. Ja, dat lijkt me goed. Bewaar je tranen maar, meid. Denny sebenarnya agak labil. Oh, dia pernah kecelakaan. Kecelakaan? Ya, waktu rally. Apa kita masih bersahabat? Aku takut. Dia sangat labil. Apa yang terjadi, terjadilah. Halo? Ibu ya? Tolong kumpulkan anak-anak. Nanti malam ada relasi yang mau berkunjung. Oke? Iyo, iyo. Capek dong kalau kau terus-terusan bohong. Umar. Selamat sore, Pak. Nanti malam saya ada tamu. Biarkan mereka masuk. Baik, Pak. Silahkan masuk, Pak. Bapak sudah ditunggu dari tadi. Ayo masuk. Bunga, ini urusan intern keluarga kamu. Saya tidak berhak ikut campur. Masuklah. Tapi Alah, tenanglah. Hadapi dengan rasa damai. Nempelin saya saja kau berani. Masa yang ini enggak sih? Ayo, yo. Ya. Nah, oke. biasanya kebenaran itu pahit. Tapi justru yang pahit itu menyembuhkan. Iya. Iya. Silahkan. Mereka sudah menunggu ibu di ruang tengah. Oh. Selamat malam. Bunga? Bunga. Aduh, Bunga. Aku gembira sekali melihatmu, Bunga. Ini yang kau bilang relasi penting. Sebetulnya besok kami berangkat ke Iya. Amsterdam, Bunga. Aku seperti orang Bunga. gila mungkin kan, Bu? Bagaimana? Kau baik-baik? Baik-baik, Bu. Saya datang kemari untuk memenuhi permintaan Bapak. Saya tidak punya banyak waktu. Karena besok harus segera kembali ke Amsterdam. Loh, Kok begitu cepat? Saya harap Bapak berterus terang atas status hubungan saya dengan Denny. apa-apaan ini, Pak? Kenapa, Pak? Apa Bapak tidak setuju dengan hubungan ini? Duduklah kalian dulu. Ayo. Malam ini adalah malam yang sangat penting buat kita semua. Aku yang memerintahkan Bunga untuk sekolah ke negeri Belanda. Pak? Jangan potong pembicaraanku. Kenapa Bapak begitu?
Kalian dengarkan dulu. Kau adalah istri dan ibu yang sangat ideal. Dan aku sangat mencintaimu. Kau ingat, ketika kau sakit-sakitan dulu, ketika sedang mengandung si Denny, kau tidak pernah curiga atau mencemburuiku. Meskipun saat itu, aku sedang jatuh cinta pada seseorang. Ia juga menyambut cintaku. Meskipun ia tahu bahwa aku sebenarnya Terima sudah punya kasih. istri. Kami terlibat dalam peristiwa cinta. Hubungan kami ini tidak direstui oleh orang tuanya. Papa tidak Situasi setuju saat itu saya tidak jadi mungkin. warga negara Samping Indonesia. perbedaan kewarganegaraan, Karena itulah tidak saya apa harus kami segera kembali ke diusir dari Belanda. Indonesia karena ada konfrontasi politik. Bagaimana kalau kita kawin lari? Pada orang tuanya harus pulang ke Belanda. Jangan, Aku itu ingin risikonya menikahimu berat. tanpa sepengetahuanmu. Kenapa? Ada yang sudah terlanjur. Saya hamil. Dia sudah mengandung 3 bulan. Anak yang dikandungnya adalah anakku. Dia adalah kau, Bunga. Jelas sekarang, Denny, bahwa si Bunga adalah darah daging ayahmu. Dan kau tidak mungkin untuk mengawininya. Aku mengagumimu. Mencintaimu sepenuh hati. Ternyata memendam sesuatu yang busuk. Kenapa tidak terus terang dari dulu? Kan sudah pernah kukatakan. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Aku selalu punya ketakutan yang besar. Kehilangan martabat dari kalian. Kehilangan martabat dari masyarakat. Dan kehilangan martabat dari relasi bisnisku. Alasan. Bapak mengecewakan. Sirna semua keaguman kami. Mel, jangan begitu. Aku tidak ingin menambah dosa. Agar tidak terjerumus ke dalam lumpur aib. Dan noda berkepanjangan. Ayo kita pulang. Pak, saya pulang dulu, Pak. Saya kira kehadiran saya di sini sudah cukup. Dan keputusan Bapak mencegah hubungan kita adalah benar. Meskipun dapat membuat kita menderita. Kamu bisa tabah kan? Terima kasih. Permisi. Bunga. Terima kasih atas kedatanganmu. Kau anak baik. Maafkan bapakmu. Saya gembira atas pengakuan Bapak. Hanya, saya kecewa Bapak telah melantarkan saya selama bertahun-tahun. Selamat malam.
Rumah busuk! Bu, mau kemana, Bu? Aku minta maaf, Bu. Minta maaf pada Tuhan, bukan pada saya. Bagaimana? Sakit. Ya, paling tidak kamu masih beruntung. Ayahmu masih hidup. Jadi betul, langsung ke airport nih. Ya. Waktu mengandung Denny, ibu sakit-sakitan. Mungkin ada faktor biologis bapak yang tidak terpenuhi, mana kita tahu. Jadi menurut teori kamu, menyeleweng itu dibenarkan, begitu? Jadi kemana-mana, Mel. Kalau aku yang nyeleweng, sakit hati nggak kamu? Ya jelas sakit, sakit dong, Mel. Cuma maksudku bukan untuk membenarkan bapak. Mentang-mentang laki-laki, mentang-mentang menantu teladan. So bela-bela bapak lagi. Udah tau bapak tuh amoral, bapak tuh pembohong. Pokoknya bapak salah, titik. Sudahlah, Mel. Soal Bapak, itu urusan Ibu. Kalian tidak perlu terlibat. Dan jangan bertengkar. Meliana salah paham, Bu. Bapak mengecewakan. Saya tidak terima kenyataan ini, Bu. Sudahlah. Yang penting kau jaga kesehatanmu. Kau kan sedang hamil. Ibu mau menginap di sini. Cuma dari tadi Ibu tidak lihat Denny. Kalian lihat? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, tidak. Barli, awas kau. Betul, bapak salah. Tapi kita ini juga salah. Salah apa? Dalam cara menilai bapak. Dia manusia kan, bukan malaikat. Kecenderungan kita apabila menilai orang yang kita kagumi selalu kehilangan sisi yang lain. Beliau kita anggap ideal, kita jadikan panutan seolah-olah sempurna tanpa cacat. Selama ini nilai yang diberikan kepada kalian selalu dalam bentuk kepuasan materi. Serba mudah, serba gampang, tapi miskin rohani. Tanpa disadari, bapak kalian dorong menjadi dewa, tempat bergantung. Lalu bapak keberatan beban. Beliau jadi takut bopeng-bopeng di wajah bermunculan. Disiksa keinginan untuk jujur atau tetap munafik. Akhirnya dia memilih kejujuran, ingin tobat, ingin sehat. Tiba-tiba beliau ingin jadi manusia seutuhnya. Dia tanggalkan topeng-topeng munafiknya, lalu kita marah. Kita jadi sakit hati. Lalu yang tidak sehat itu siapa sebenarnya? Untuk jadi orang jujur itu tidak gampang, Mel. Apalah arti sakit hati kita dibandingkan dengan penderitaan bapak? Dari polisi, Bu. Ya, kenapa Denny? Sekarang ada di ruang gawat darurat Rumah Sakit Pondok Indah.
Ada apa, Pak? Cep. Ya, Pak. Ya. Segera kembali ke rumah sakit. Urus Denny dengan baik. Baik, Pak. Suruh Melina dan suami segera pulang. Ya, ya, Pak. Apa yang terjadi, terjadilah. Ibu istirahat saja dulu lah. Kata dokter, darah rendah ibu kambuh. Minum dulu ya. Bagaimana keadaan Denny? Jangan khawatir. Dia dirawat dengan baik. Bahkan sekarang, dia sudah mulai sadar. Ya Allah, syukurlah. Kelihatannya Bapak belum tidur. Tidak apa-apa. Dibandingkan dengan Ibu, penderitaan Bapak jauh lebih berat. Aku sudah lelah hidup dengan menyimpan banyak kesalahan. Untuk apa Ibu sakit hati pada masa lampau Bapak? Mau kau memaafkan aku? Ibu ingin subuh ini Bapak jadi imam. Ibu jadi makmum. Mau, Pak? Sirsak-sirsak nang Belanda, hatiku rusak hari. Alama sombongnya bunga pandemi. Atau kita masih bisa bersama. Kembarnya ada? Selamat sore, bisa mengganggu sebentar? Ada apa? Mau culik lagi? Oh enggak, Bapak ingin ketemu. Ntar ya. Ya, ntar. Selamat sore. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan apakah Anda masih bersedia membantu saya untuk menjadi jembatan kasih sayang? Hallo, goedemorgen. Wie wilt u spreken? Assalamualaikum, saya harimau. Barley! En ze zijn alsmaar aan het experimenteren met nieuwe En elk jaar Hai. hebben ze een nieuwe stijl toegepast. Zoals u daar
oleh-oleh dari tanah air. Terima kasih. Cuaca cerah ya. Er ligt een Ja. parkeerplaats aan de andere kant. En dan kun je zo en dan staan we bij. Dus dat je allemaal bordjes en afgesloten is. Want anders groeien die Want je bollen hebt niet. die je Dat dus is in de echt grond niet kunt zwaar voor de laten, je hebt export. die je af kunt snijden. Ja, want alleen de bollen worden geëxporteerd, niet de bloemen. Bagaimana? Om de bollen te Ja, die moeten, ja, ja. Sudah sembuh? Biasa. Yang lampau biarlah berlalu. Masih bisa bicara tentang cinta? Apakah kamu kemari hanya untuk bicara soal itu? Ya. Tapi saya masih punya tugas lain. Apa itu? Mengcover perang di Yugoslavia. Mau ikut? Apa boleh? Kenapa tidak?